Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Selamat pagi Sobat Muslim, kembali lagi bersama kami di 1467 AM www.radiomuslim.com. Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Berjumpa kembali pada kesempatan di pagi hari ini di pukul 9:02 waktu Indonesia Barat. Dalam program Khazanah Islam bersama saya Yusuf kembali, insya Allah kembali akan memandu Sobat Muslim di dalam program Khazanah Islam pada pagi hari ini. Di mana dalam program Khazanah Islam ini, kembali akan kita simak dan dengarkan kajian spesial Parenting Islami, serial mendidik anak dengan bertanya jawab, bersama Ustadzuna Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizallahu Ta'ala. Dan Sobat Muslim, insya Allah kita pada pagi hari ini akan melanjutkan pembahasan di pertemuan selanjutnya, yang mana kita akan masuk di pertemuan yang ke-38 dengan pembahasan pertanyaan ke-80. Pembahasan yang dimulai dari pertanyaan yang ke-80. Dan Sobat Muslim, kajian ini juga kami sediakan e-book ya. E-book pembahasan pada kajian ini juga telah tersedia di laman website kami di www.radiomuslim.com. E-book Risalah As'ilah wa Ajwibah li Sighari ma la yastagni anhul kibaru, karya Syekh Salim Sa'ad At-Tawil Hafizallahu Ta'ala, yang bisa Sobat Muslim unduh secara gratis melalui laman website kami di www.radiomuslim.com. Dan bagi para pendengar, Sobat Muslim dimanapun Sobat Muslim berada yang di pagi hari ini ingin mengajukan pertanyaannya, kami persilakan Sobat Muslim bisa sampaikan pertanyaan seputar parenting kepada Ustadz Abu Salma Muhammad dengan mengirimkan pertanyaannya melalui layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823 2727 5333. Ya, sekali lagi, silakan bagi Sobat Muslim yang ingin bertanya pada pagi hari ini, silakan bisa menghubungi kami melalui WhatsApp atau SMS di nomor 0823 2727 5333. Dan kita sapa terlebih dahulu beliau yang telah terhubung bersama kita kembali, Ustadzuna Abu Salma Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Ustadz pagi hari ini, Ustadz? Alhamdulillah Mas Yusuf, sehat walafiat. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan Ustadz dan memberkahi Ustadz beserta keluarga. Amin. Amin wa fiik barakallah. Amin, Ustaz. Baik, Sobat Muslim, para pendengar Radio Muslim Yogyakarta, dimanapun Sobat Muslim berada, rahimakumullah. Ya, mari kita persiapkan diri untuk kembali menyimak kajian spesial Parenting Islami di pagi hari ini bersama Ustadzuna Ustadz Abu Salama Muhammad, Hafizallahu Ta'ala. Dari studio Radio Muslim Yogyakarta, kami mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat belajar. Dan kepada Ustadzuna dipersilakan, Falia tafadhol mashkura. Nah, Mas Yusuf, jazakallah khair. Ya bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwatal kiram, para pendengar Radio Muslim Jogja dimanapun antum berada, dan ikhwat sekalian yang mengikuti kajian kita di YouTube ataupun di platform yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita diperkenankan untuk melanjutkan kembali untuk membaca dan mempelajari sebuah risalah atau kutayyib yang sangat bermanfaat, ya, buah karya dari Fadilatul Syekh Salim bin Sa'ad At-Tawil hafizahullahu taala, yang berjudul As'ilatu wa ajwibatu lisigari ma la yastaghni anha al-kibaru. Ya, tanya jawab untuk anak-anak yang juga dibutuhkan oleh orang-orang dewasa. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-38, ya, kalau saya tidak salah ingat. Dan kita masuk di pertanyaan yang ke-80 dan 81. Insya Allah di kesempatan ini kita akan membahas pertanyaan 80 dan 81. Kita akan berbicara dan mengajarkan tentang suratul Ikhlas dan surat Al-Asr, ya, kepada anak-anak kita. Nah, di pertanyaan yang ke-80, ya, kita tanyakan kepada anak kita, dan sebelumnya tentunya sudah kita ajarkan, yaitu surat apakah nak yang sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Nah, sepertiga Al-Quran, dan bacalah. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menunjukkan bahwasannya kemampuan manusia di dalam berhitung, di dalam kemampuan matematik dasar, itu sesuatu yang sangat dibutuhkan, ya. Dan ini adalah suatu kecerdasan yang Allah berikan kepada manusia. Karena kita manusia nggak bisa lepas dari yang namanya memahami bilangan dan angka. Bahkan untuk sholat saja kita harus tahu, ya, jumlah rokaat kita, ya, sholat zuhur berapa rokaat, asar berapa rokaat, dan seterusnya, ya. Jadi pemahaman dan pengetahuan tentang bilangan penting, apalagi kalau kita sudah berbicara tentang bab zakat dan waris, ya, itu sangat dibutuhkan sekali. Nah, oleh karena itu, ya, ini juga ada isyarat untuk mendidik anak-anak kita untuk memahami tentang konsep bilangan, ya. Nah, juga tentang sepertiga Al-Quran. Nah, berarti anak-anak kita itu harus sudah tuntas dulu nih, ya, berkaitan dengan kemampuan dia untuk berhitung, ya. Jadi kita belum bicara nih tentang penjumlahan, pengalian, belum. Jadi kemampuan untuk berhitung, artinya dia sudah bisa berhitung 1, 2, 3, 4, ya, minimal sampai 5 lah, ya, atau sampai 10. Dan ketika dia berhitung, dia tuh tahu, ya. Nah, di antara caranya dengan kita konkretkan, misalnya kita menggunakan benda. Bendanya misalnya pensil atau bulpen, ya. Kita taruh 1 bulpen, 2 bulpen, atau jarinya, ya, jarinya. Nah, sehingga anak akan ngerti, ya, ketika dia menyebutkan kata 1, nah berarti yang ada di dalam benaknya itu adalah benda yang 1, 2, 2, 3, 3, gitu loh, ya. Nah, ini adalah di antara pondasi dan landasan kita, apalagi hendak mengajarkan surat Al-Ikhlas, yaitu mengajarkan tunggalnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga surat Al-Ikhlas itu dikatakan sepertiga Al-Qur'an. Nah, itu juga bisa kita berikan pemahaman konkret, ya. Misalnya kita kasih dia kue donat misalnya, kemudian kita bagi 3, ya. Kita bagi 3, ya, diiris sehingga menjadi 3 bagian. Nah, kita katakan bahwasanya ketika kamu ngambil 1 bagian, nak, itu namanya sepertiga. Sepertiga dari donat, ya. Nah, jadi supaya dia udah punya pemahaman di dalam benaknya. Ketika dikatakan sepertiga itu apa sih? Nah, soalnya kadang-kadang anak-anak masih belum ngerti, gitu loh. Ya, sepertiga itu apa gitu. Maksudnya gimana? Nah, dan ini adalah kemampuan yang harus sudah dimiliki, ya. Ya, paling banter ketika anak sudah tamyiz, harus sudah ngerti, harus sudah paham. Bahkan sebelumnya juga harus sudah diajarkan, gitu loh. Nah, lalu surat apakah yang sepadan dengan sepertiga Al-Qur'an? Dan bacalah, maka jawablah, nak. Jawabannya adalah suratul Ikhlas. Kemudian kita talqin dan kita suruh dia mengulangi, dia membaca surat Al-Ikhlas.
Kul huwallahu ahad. Kul katakanlah huwa dia Allah ahad. Allah itu maha satu, Allah maha tunggal, Allah maha esa. Nah, satu itu artinya ya sesuatu yang tidak berbilang. Hanya ada satu. Makanya konsep bilangan penting. Dan kita tunjukkan apabila ya kita bawa satu pensil, berarti itu hanya ada satu pensil, tidak ada pensil yang lainnya. Nah, kalau kita tunjukkan lagi pensil yang lain, kemudian kita sandingkan. Nah, ini ada 2 pensil, ada 3 pensil. Nah, berarti itu sudah tidak satu lagi. Ya, sudah tidak satu lagi. Karena itu kita ajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tunggal, nah, satu. Allah tidak 2, tidak 3, tidak 4, Allah hanya satu. Allah sebutkan untuk dirinya Allahu Ahad. Allah itu satu, tunggal. Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. Nah, As-Samad itu maknanya adalah segala sesuatu bergantung kepadanya. Allah tidak bergantung kepada hambanya. Allah tidak butuh kepada hambanya. Tapi semuanya, ya, kita, malaikat, jin, langit, bumi, semuanya butuh kepada Allah, bergantung kepada Allah. Ya, karena Allah yang menciptakan dan Allah yang memberikan kekuatan. Dan apabila Allah tidak memberikan itu semua, maka ya makhluk itu nggak akan ada, ya, nggak akan berwujud. Karenanya makhluk sangat bergantung kepada penciptanya Allah. Itulah Allahu As-Samad. Lam yalid wa lam yulad, ya. Nah, ini juga kita ajarkan nih konteksnya. Allah itu satu, Allah itu bergantung semuanya makhluk kepadanya, dan Allah itu tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Jadi Allah Azza wa Jalla itu ya bukanlah makhluk. Makhluk itu diciptakan, diadakan, dilahirkan. Tapi Allah tidak. Allah tidak ada yang menciptakan. Karena Allah pencipta. Pencipta tidak diciptakan. Karena kalau pencipta diciptakan berarti dia tidaklah menjadi pencipta, tapi menjadi makhluk. Allah juga tidak menciptakan dirinya sendiri. Karena Allah sudah ada. Allah Al-Awwal, ya. Nah, ini memang ya akal manusia tidak mampu menjangkaunya, tapi sebenarnya bisa memahami gitu loh. Intinya Allah tidak melahirkan. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan pasangan, tidak butuh dengan mitra. Kita butuh dengan pasangan. Abi butuh sama Umi, Umi butuh sama Abi. Dengan adanya Abi dan Umi, kamu akhirnya lahir. Ya. Karena kita tidak tunggal, karena kita tidak satu, Nak. Tapi Allah satu. Ya, sehingga Allah juga tidak butuh mitra, Allah tidak butuh istri, ya. Allah tidak butuh pasangan. Maka dikatakan lam yalid. Allah tidaklah ya melahirkan. Walam yulad, tidak pula Allah itu dilahirkan. Ya. Allah juga tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkaitan dengan surat Al-Ikhlas ini, ya, itu sebenarnya datang sejumlah hadis dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, yang menerangkan tentang keutamaan Al-Ikhlas. Di antaranya Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Qur'an, ya. Sebagaimana disebutkan ya, di dalam riwayat, ya, yaitu di antaranya oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, ya, radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan bahwa ada seseorang yang pernah mendengar seorang imam itu membaca Qul huwallahu ahad, ya, berulang-ulang, ya. Lalu kemudian besok harinya dia datang dan menceritakan hal ini kepada Rasulullah, ya. Nah, itu dikatakan oleh Abu Sa'id, wa ka'anna ar-rajula yataqaduha. Seakan-akan orang itu meremehkan surat Al-Ikhlas. Jadi datang kepada Nabi, ya Nabi, aku semalam ya mendengarkan ada orang mengulang-ulang baca suratul Fatihah, ya. Jadi dilaporkan ke Nabi, ngapain sih kok baca surat Al-Fatihah terus ya? Seakan-akan seperti itu. Makanya dikatakan ya oleh Abu Sa'id, ya, wa ka'anna ar-rajula yataqaluha. Seakan-akan orang itu menganggap ringan atau menganggap enteng surat Al-Ikhlas tersebut. Maka apa jawaban Nabi SAW? Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadih, ya, demi zat Allah Subhanahu wa taala yang jiwaku berada di tangannya. Innaha, ya,
la ta'dilu thulutsal Qur'an. Ya, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Ya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu adalah sepadan atau sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an, ya. Jadi sepadan atau sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya, ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Juga di dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'ani fi lailah?" Nabi berkata kepada para sahabatnya, ya, "Ayajizu ahadukum ya an yaqra'a thulutsal Qur'ani fi lailatin?" Ya, apakah kalian merasa lemah? Kalian merasa nggak mampu, ya, membaca sepertiga Al-Quran di dalam satu malam saja? Lalu kemudian hal ini membuat sahabat menjadi merasa berat, ya. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ayyuna yatiku dzalika?" Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang mampu melakukan hal itu, yaitu membaca setiap malam sepertiga Al-Quran? Ya. Kemudian Nabi SAW beliau menjawab, ya, Allahu al-wahidus samad thuluthul Quran. Sesungguhnya, ya, surat Al-Ikhlas yaitu Allahu al-wahidus samad, yaitu qul huwallahu ahad Allahus samad, itu adalah sepertiga Al-Quran. Artinya, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca Al-Ikhlas, maka kita sudah membaca sepertiga Al-Quran. Ya. Nah, nah, jadi jangan sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga masih ada dalam hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya, ya, suratul Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran, ya. Nah, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, "Inni qultu lakum sa'aqra'u alaikum thulutsal Quran. Ala innaha ta'dilu thulutsal Quran." Ya, sesungguhnya aku telah berkata kepada kalian, ya, untuk membaca sepertiga Al-Quran. Dan ketahuilah, surat Al-Ikhlas itu adalah setara dengan sepertiga Al-Quran. Nah, jadi kita ajarkan ya jamaah sekalian, ya, apabila anak-anak kita membaca surat Al-Ikhlas, dan ini juga kita talkinkan kepada mereka agar mereka menghafalnya, ya, bahwa surat ini adalah surat yang istimewa karena dikatakan istimewa sebab surat ini adalah semuanya intisarinya adalah tauhid, dan tauhid itu adalah pondasi, ya, dan tujuan Al-Quran diturunkan dan para nabi rasul itu diutus, dan tujuan kita manusia dan jin diciptakan untuk mentauhidkannya. Dan surat Al-Ikhlas ini itu mengandung tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat, ya. Nah, jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa suratul Ikhlas ini apabila seseorang membacanya lalu diiringi dengan muawwidzatain, dengan surat Al-Falaq dan An-Nas yang sudah kita bahas, maka surat ini dapat menjadi sebab Allah melindungi orang yang membacanya. Ya. Sebagaimana, ya, diriwayatkan di dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Uqbah, ya, yaitu beliau menceritakan bahwa pernah suatu ketika di dalam suatu peperangan Nabi bersabda, "Ya Uqbah, qul, wahai Uqbah, ucapkan, ya, fastama'tu, maka aku pun menyimak ucapan beliau, ya. Aku pun berusaha untuk mendengarkan dengan seksama, ya. Makanya, ya, sahabat Uqbah, beliau tidak mengatakan fa sami'tu, tapi fastama'tu. Karena kata istima' dengan sima' itu maknanya berbeda. Sima' itu sekedar mendengar, sekedar hanya mendengarkan saja, tapi tidak menyimak, ya, hanya sekedar sambil lalu mendengarkan, tapi pikirannya kemana-mana, ya, artinya tidak konsentrasi. Tapi istima' artinya menyimak, ya, mendengar dengan konsentrasi. Kemudian Nabi berkata lagi, "Ya Uqbah, qul, wahai Uqbah, ucapkan, katakan, ya,
Nah, jadi Nabi SAW sampai mengulangi 3 kali. Ya Uqbah kul, ya Uqbah kul, ya Uqbah kul. Ya, fastamta'tu ya. Apa namanya? Fastama'tu ya. Kata Uqbah, fastama'tu. Aku menyimaknya. Ya. Kemudian baru yang ketiga Uqbah mengatakan, "Ya Rasulullah, ma'akul." Wahai Rasulullah, apa yang hendaknya aku ucapkan? Kemudian kata Nabi, "Kul huwallahu ahad." Ya. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Thumma qara'a qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Wa thumma qara'a qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Nah, ini perintah Nabi kepada Uqbah membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya. Kemudian beliau menyebutkan faqara'tu ma'ahu hatta khatamah. Khatamaha. Aku membaca bersama Nabi sampai aku selesaikan. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan ma ta'awwadha bimithlihinna ahadun. Sesungguhnya tidak ada satupun ya yang dapat menjadi sebab perlindungan seperti ya ketiga surat ini ya. Jadi nggak ada seorang pun ya yang bisa berlindung ya kecuali dengan ketiga surat ini. Artinya surat ini bisa menjadi surat perlindungan. Allah yang melindungi melalui surat ini karena surat ini adalah Al-Qur'an kalamullah. Ya. Nah, oleh karena itu ya mengajarkan anak-anak kita ketiga surat ini itu penting sekali. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Bahkan ajarkan agar mereka biasa membaca ketiga surat ini ketika di pagi dan sore hari. Ya, ikut dengan zikir pagi dan petang. Kemudian juga ba'da salat. Kemudian juga ketika hendak tidur, itu penting juga. Ya. Karena Rasulullah SAW itu biasa membaca ketiga surat ini. Sebagaimana diceritakan oleh istri beliau, Ibunda Aisyah, radhiyallahu ta'ala anha, yang mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla laylatin jama'a kaffaihi, thumma nafatha fihima. Ya, sesungguhnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ya merebahkan tubuhnya di atas dipannya, di atas ranjangnya setiap malam, maka beliau ya menghimpun atau menggandengkan, mengumpulkan kedua telapak tangannya. Kemudian beliau membaca di antara ya kedua telapak tangan tersebut, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Jadi 3 surat itu dibaca, thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadih. Kemudian beliau usapkan ya dari yang beliau bacakan tadi ya di telapak tangan beliau tadi ke seluruh anggota tubuh yang beliau sanggup untuk menjangkaunya. Ya. Nah, yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhi. Diawali cara mengusapnya dari rambutnya ke wajahnya, wa ma aqbala min jasadih. Ya. Kemudian dari bagian tubuh yang depan ya, baru kemudian ke yang lainnya. Yaf'alu dzalika thalatha marrat. Nah, beliau lakukan ini sebanyak 3 kali. Artinya ya mengumpulkan kedua telapak tangan, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Nah, sebagian mengatakan ya ditiup ya. Apa namanya? Jadi ditiup atau diludahi ya. Nafatha itu meludahi tapi tidak sampai keluar ludahnya. Jadi meludah ringan atau enteng ya ke tangan. Kemudian setelah itu tangan digosok dari rambut ke wajah hingga ke bagian depan tubuh, lalu ke bagian tubuh yang bisa dijangkaunya. Hal ini dilakukan ya sebanyak 3 kali. Ya diulangi sebanyak 3 kali. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya.
berkaitan dengan keutamaan surat Al-Ikhlas itu banyak sekali ya keutamaan-keutamaannya. Ya. Nah, itu diantaranya adalah apa? Diantaranya ya uh, orang yang membaca suratul Ikhlas ini maka uh, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya di dalam hadis ya diriwayatkan oleh sahabat Mihjan, beliau bercerita bahwa pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya ketika masuk ke masjid, lalu tiba-tiba beliau lihat ada seorang yang selesai dari sholat, kemudian dia bertasyahud ya. Nah, kemudian ketika mengucapkan tasyahud ya dengan suara yang lirih namun bisa didengar ya oleh Nabi SAW, dia mengucapkan Allahumma inni as'aluka ya Allahu bi annakal wahidul ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, wa an taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya, jadi Nabi mendengarkan doa ucapan orang ini, sahabat ini ketika sholat, ketika tasyahud, dia mengucapkan Allahumma inni as'aluka ya Allahu bi annakal wahidul ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya. Artinya dia mengucapkan Allahumma ya Allah, ini as'aluka, sesungguhnya aku meminta-Mu ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad, bahwasanya engkau adalah yang maha satu, yang maha tunggal, yang bergantung segalanya makhluk kepadamu, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan, lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa semisal dengan Allah ya satupun ya. Antaghfir li dzunubi, ya aku memohon agar engkau sudi mengampuni dosa-dosaku, innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya engkau adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka Nabi SAW ketika mendengarkan doa ini beliau mengucapkan qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu 3 kali. Sungguh dia telah diampuni dosanya. Sungguh dia telah diampuni dosanya. Sungguh dia telah diampuni dosanya. Nah, jadi di antara yang dituntunkan ketika seseorang ya dia berada di tasyahud akhir ya lalu kemudian dia baca doa-doa. Di antaranya doa ini ya. Ini hadis yang sahih ya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya. Rahimahullahu taala ya. Yaitu apa? Yaitu apa namanya? Ketika tasyahud ya itu kita dianjurkan untuk berdoa. Di antaranya kita ya memohon ya Allahumma ini ya apa namanya? A'udzubika min fitnatil mahya wal mamat ya. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku memohon kepadamu perlindungan dari fitnahnya hidup dan mati dan dari fitnahnya dajjal ya. Ya Allahumma ini a'udzubika min adzabil qabri. Ya aku memohon kepadamu ya Allah dari adab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnahnya al-masih ad-dajjal. Nah, lalu kemudian kita dianjurkan untuk membaca doa-doa yang lain ya. Nah, di antaranya doa ini, Allahumma inni as'aluka ya Allahu bi annakal wahidul ahadus samadul lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya. Nah, juga jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara keutamaannya lagi adalah ya, ketika hamba meminta kepada Allah, lalu kemudian juga di antaranya diawali dengan ya memuji Allah dengan yang ada di surat Al-Ikhlas ini, maka Allah akan kabulkan. Sebagaimana hadis ya sahabat Buraidah yang menceritakan bahwa pernah suatu ketika Rasulullah SAW mendengarkan doa ya seseorang. Orang itu berdoa, Allahumma inni as'aluka inni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Dia mengucapkan Allahumma ya Allah, ini as'aluka, sesungguhnya aku minta kepadamu, inni ashhadu annaka antallah, dan aku ya menyaksikan ya, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau, al-ahadus samad, yang maha satu, yang maha tunggal, yang bergantung semuanya kepadamu, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan tidak pula dilahirkan, lam wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sepadan setara denganmu. Maka Nabi SAW mengatakan laqad sa'altallaha bil ismil ladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Kata Nabi SAW, ya laqad sa'altallah, sungguh kamu telah meminta kepada Allah bil ismil ladzi,
dengan nama yang idza su'ila bihi, atau apabila ya seseorang meminta ya atau apabila seseorang ya apa namanya meminta kepada Allah dengan menyebutkan nama tersebut, Allah akan memberikannya. Dan apabila seseorang berdoa dengan menyebutkan nama Allah tadi, maka Allah akan mengijabahinya. Ya. Nah, ini jadi di antara keutamaan-keutamaan dari suratul Ikhlas. Dan ini menunjukkan betapa luar biasa ya manfaat dari surat Al-Ikhlas ini. Ya. Dan jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga kita tahu ya surat ini isinya adalah sifat-sifat Allah yang mulia, ya. Nah, dan siapa yang membaca surat ini, Allah akan mencintainya, ya. Dan tentunya kita ingin agar kita dicintai Allah. Kita berusaha untuk mencintai Allah dan agar supaya kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengutus ada seorang laki-laki, ya, untuk mengimami, ya. Dan dia biasa membaca di dalam salat jamaah ketika jadi imam, itu selalu ditutup dengan qul huwallahu ahad, ya. Nah, lalu kemudian setelah mereka kembali ke Rasulullah, maka mereka ceritakan hal ini ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi berkata kepada sahabat yang tadi melaporkan hal ini, ya, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Ya. Cobalah kalian tanya, kenapa dia melakukan hal itu, ya. Nah, ini di antara adabnya Rasulullah ya, luar biasa. Ada yang melaporkan tentang seseorang, ya. Jadi mereka nanya kepada Nabi, ya Nabi, si fulan ini ya dia memimpin kami juga termasuk ketika sholat. Ya, setiap kali di dalam sholat, dia sholat jamaah, dia selalu menutup dengan qul huwallahu ahad, ya. Jadi dia baca qul huwallahu ahad. Ya. Jadi setelah dia baca Al-Fatihah, ya lalu kemudian dia selalu baca dengan qul huwallahu ahad. Nah, kemudian oleh Nabi, mereka sahabat yang bertanya ini disuruh nanya langsung. Ya saluhu, tanyalah kepada dia. Li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Kenapa mereka melakukan hal itu? Ya. Nah, jadi disuruh tanya dulu, istilahnya suruh tabayyun dulu. Kenapa ente ngelakuin, baru kemudian silakan. Ya setelah itu tanya lagi ke Nabi, ya. Maka mereka pun fas'aluhu, mereka pun bertanya kepada orang tersebut. Kemudian orang yang ditanya menjawab, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Kata orang tersebut, karena ini adalah surat yang mengandung sifat Ar-Rahman, sifatnya Allah yang Maha Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku senang, aku cinta untuk membaca surat yang mengandung sifat Ar-Rahman ini. Maka ketika disampaikan oleh mereka ke Nabi, Nabi SAW menjawab, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Sampaikan kepada orang tersebut, Allah mencintai dia. Ya, Allah mencintai dia. Allahu Akbar. Ya. Nah, jemaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tahu ya bahwa surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang mulia. Ini termasuk surat Makkiyah, karena surat-surat pendek itu umumnya adalah surat Makkiyah. Ya. Dan ini adalah surat yang mengandung sifat-sifat Allah yang tinggi, ya. Yang menunjukkan apa? Menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sababun nuzul, ya sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini sebagaimana diceritakan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka bertanya ke Nabi SAW. Ya, ketika Nabi mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembah kepada Allah semata, maka mereka bertanya kepada Nabi, menantang Nabi, ya. Unsub lana rabbaka. Ya Muhammad, ya sebutkan nasabnya Tuhanmu kepada kami. Diminta nasabnya. Maka Allah jawab dengan menurunkan surat Qul. Katakan wahai Muhammad, Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Tunggal. Allahus Samad. Allah bergantung ya semuanya kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Sehingga tentunya enggak ada nasabnya. Karena nasab itu dimiliki oleh makhluk yang dilahirkan. Allah tidak, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dan semisal dengan Allah. Ya. Nah,
Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, ketika Nabi kita dikatakan, katakanlah wahai Muhammad kul ya, itu kalimat perintah imperatif. Huwallahu ahad, dialah Allah, ahadun. Ahad itu artinya tunggal satu. Ya, tunggal satu berarti dialah Allah satu-satunya yang ada, yang tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kebinasaan. Ya, dialah Allah satu-satunya yang paling pertama dan yang paling akhir. Tidak ada yang lebih awal darinya dan tidak ada yang lebih akhir darinya. Dan dia bersifat azali dan abadi. Azali berarti tidak diawali dengan sesuatu, dan abadi dia ya tidak akan memiliki akhir. Ya. Dan ahad berarti tidak memiliki mitra, tidak memiliki pasangan, tidak memiliki pembantu, tidak memiliki tandingan, ya. Karena dialah Allah satu-satunya, Rabb. Dikatakan ahad berarti tunggal. Nggak ada yang menyamainya, nggak ada yang sebanding dengannya, yang setara dengannya, ya. Nah, ini menunjukkan puncak dari kesempurnaan. Kesempurnaan di dalam sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. Nah, As-Samad ini salah satu ismun min ismillah, ya, salah satu nama-nama dari Asmaul Husna, ya. Nah, memang para ulama salaf itu memiliki varian-varian pendapat yang berbeda-beda tentang makna As-Samad, ya. Namun ini adalah varian-varian yang sifatnya tanawu, ya, artinya perbedaan varian saja yang tidak saling kontradiksi, bahkan saling menyempurnakan. Ya. Nah, jadi sebagian ulama menerangkan bahwasanya makna as-samad, ya, itu artinya adalah, ya, Rabb yang segala sesuatu itu butuh kepadanya, menghadap kepadanya, ya, dan menginginkan agar semua kebutuhan dan hajat serta permintaan mereka dipenuhi. Itu diantara makna as-samad. Ya. Dan juga diantara makna as-samad adalah dikatakan as-sayyid, penguasa yang sempurna kekuasaannya. Asy-syarif, yang paling mulia, yang sempurna kemuliaannya. Al-azim, yang paling agung, yang sempurna keagungannya. Yang halim, al-halim, ya, yang maha lembut dan yang paling sempurna kelembutannya, dan seterusnya. Ya. Atau as-samad itu juga maknanya adalah yang maha kekal, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersifat baqa, yang maha kekal, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan binasa manakala semua makhluknya binasa. Ya. Nah, atau juga dikatakan as-samad artinya adalah Allah Azza wa Jalla berdiri sendiri, tidak butuh dengan makhluk, dan berbeda dengan makhluknya, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak tidur, dan dia tidak memiliki sifat-sifat seperti sifat-sifat manusia. Ya. Nah, ini diantara pendapat-pendapat para ulama tentang as-samad. Nah, oleh karena itu, dia kata Imam At-Tabrani rahimahullah, ketika membawakan varian-varian pendapat tentang makna as-samad, beliau berkesimpulan bahwasanya semua makna itu benar. Semua makna yang disebutkan ini benar. Karena ini merupakan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Ya. Karena ya Allah lah Rabb yang menciptakan alam semesta dan semua makhluk itu butuh dengannya. Ya, dan Allah tidak butuh dengan mereka. Makanya ini disebut dengan ikhtilafut tanawwu, yaitu perbedaan pendapat yang sifatnya adalah variatif, ya. Tidak kontradiktif. Lam yalid wa lam yulad, yaitu Allah Subhanahu wa taala Rabb kita yang menciptakan makhluk, dia tunggal dan semua makhluk butuh kepadanya dan tidak ada yang sama dengannya, dan dia tentunya tidaklah melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Kenapa? Karena apabila dia melahirkan, maka akan hilang sifat tunggalnya. Ya. Dan akan hilang sifat kesempurnaannya karena ada yang setara dengannya, atau ya dia tidak pula dilahirkan. Artinya dia tidak didahului dengan sesuatu yang asalnya tidak ada kemudian menjadi ada.
Ya, karena Allah Subhanahu wa taala wujud, ya. Allah itu ada, ya. Ada yang berbeda dengan makhluknya yang berasal dari ketiadaan. Tapi Allah adalah al-awwal, ya, yang tidak ada sesuatu ya yang mendahului Allah. Dan Allah adalah al-akhir, yaitu yang dan tidak ada sesuatu yang apa namanya? Yang lebih akhir atau setelah Allah Subhanahu wa taala. Lam ya, lam yakun apa namanya? Walam yakun lahu kufuwan ahad, yaitu tidak ada yang sama dan setara dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga Allah Azza wa Jalla itu Rabb yang sempurna, Rabb yang istimewa, Rabb yang tidak memiliki ya sifat-sifat makhluk, karena sifat makhluk itu memiliki kekurangan dan Allah terbebas dari kekurangan. Nah, baik. Nah, kita lanjutkan ke bahasan yang terakhir kita di pagi hari ini, yaitu pertanyaan 81, ya. Nah, sempurnakan surat berikut ini. Wal asri innal insana lafi khusrin. Ya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, maka lanjutkan nak, ya, yaitu illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati ya di dalam kebenaran dan saling menasehati di dalam kesabaran. Ya. Nah, jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Surat Al-Asr ini juga di antara surat yang mulia. Ya. Surat yang istimewa dan surat yang mengandung ya 4 kunci keselamatan hamba di dunia dan di akhirat. Ya. Surat ini diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan demi masa, wal asr, ya. Demi masa. Ya. Nah, kata al-asru ini itu bisa bermakna waktu, waktu asar, atau waktu secara umum, atau usia, umur. Ya. Dan waktu, termasuk usia, ini adalah nikmat, karunia yang Allah berikan kepada hambanya. Ya. Tapi ternyata seringkali diabaikan dan dilalaikan oleh hamba. Makanya seringkali Allah bersumpah dengan sesuatu yang istimewa, tapi sesuatu itu seringkali diabaikan oleh manusia. Ya. Nah, sehingga sumpahnya Allah ini menunjukkan apa? Penguatan gitu loh. Sebagai pengingat. Allah bersumpah dengan waktu. Di antaranya waktu asar. Manusia itu Allah karuniakan nikmat waktu, tapi seringkali manusia itu menyia-nyiakannya. Allah bersumpah dengan waktu asar, karena waktu asar ini adalah di antara waktu di mana banyak manusia mengabaikannya. Ya, dan ini biasa banyak dialami oleh orang-orang munafiqin. Yaitu mereka meninggalkan sholat ketika waktu asar. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Ya. Nah, di sini kita perhatikan, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-insan. Artinya apabila kata ini itu diikuti dengan alif lam ma'rifah, ini mengandung makna lil istighraq. Artinya mencakup semua manusia, tidak terkecuali. Maknanya kata para ulama, ya, al-aslu fil insan alal khasarah. Secara asal manusia itu mereka berada di atas kerugian, ya. Mereka berada di atas khasarah. Mereka rugi, ya. Nah, dan ini ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, yang menjelaskan tentang bagaimana tabiat atau sifat-sifatnya manusia. Ya, di antaranya misalnya seperti ya hadis Nabi SAW yang menyebutkan, ya, inna dunya mal'unah, sesungguhnya dunia itu terlaknat, ya, dan terlaknat pula semua apa yang ada di dalamnya. Ya. Nah, kecuali ya mereka yang berzikir atau menyebut Allah Subhanahu wa taala, dan juga kecuali mereka orang-orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu. Ya. Nah, jadi secara asal manusia itu berada di atas kerugian. Artinya semua manusia itu merugi. Tapi Allah berikan istisna. Allah berikan pengecualian.
Ada loh manusia yang nggak rugi. Asalnya Allah katakan semua manusia itu rugi, tapi ada loh yang nggak rugi. Siapa itu? Nah, ini Allah sebutkan ada 4 jenis manusia yang tidak mengalami kerugian. Yang pertama adalah ya illalladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman ya, maka tentunya imannya adalah iman yang benar, iman yang sahih, iman yang berangkat dari ittiba ad-dalail, mengikuti dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan iman yang berangkat dari taklid buta. Bukan iman yang berangkat dari fantasi dan imajinasi. Bukan iman yang berangkat dari kejahilan. Tapi iman yang berangkat dari ilmu. Karena itu ya jemaah sekalian, iman itu tidak akan lurus kecuali tanpa ilmu. Dan ilmu itulah yang akan menjadikan iman itu sahih, lurus, dan tegak. Ya. Nah, sehingga ini mengandung isyarat illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang memiliki keimanan yang lurus yang diawali dengan ilmu. Artinya agar iman Anda benar, Anda harus mengilmui dulu. Agar keimanan Anda itu bisa benar-benar sahih. Tidak hanya sekedar iman yang diyakini secara buta, taklid a'mah, ya. Ini kebanyakan yang dialami oleh mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, atau orang-orang pengikut hawa nafsu, ya, ahlul ahwa wal bidah. Yang mana mereka manakala diajak untuk mengikuti ya apa yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab ya bal wajadna alaihi aba'ana, dan kami dapati ini yang dilakukan oleh kakek moyang kami, bapak-bapak kami, orang tua kami, ya. Jadi mereka berdalil untuk melakukan sesuatu atau meyakini sesuatu itu dengan taklid. Adapun orang beriman kepada Allah, orang yang imannya benar, maka keimanannya berangkat di atas dasar ilmu. Sehingga kunci pertama agar selamat dari kerugian, ya, dan kita tahu ya, kerugian itu dua macam, ya. Ada rugi di dunia dan ada rugi di akhirat, ya. Dan orang-orang yang rugi di dunia, ya, nah, nah jadi dia mungkin terluput dari nikmat di dunia. Tapi kesabaran dia menyebabkan dia mendapatkan ya keberuntungan di akhirat, ya. Nah, yang paling merugi adalah mereka yang rugi di dunia dan di akhirat, ya. Itu adalah kerugian yang paling besar. Dan tentunya ketika kita bicara kerugian di sini adalah kerugian yang hakiki. Karena kerugian yang hakiki adalah kerugian akhirat, bukan kerugian dunia. Nah, agar kita tidak rugi, maka kunci pertama adalah harus berilmu, dan ilmunya harus kita harus beriman, dan iman yang lurus berdasarkan ilmu. Sehingga kita wajib untuk berilmu, wajib untuk belajar. Kemudian wa amilus sholihat, kemudian yang beramal soleh, ya. Artinya setelah berilmu harus beramal. Agar amal itu soleh, maka amalnya harus sesuai dengan ilmu. Amalnya harus benar, ya, dan harus ikhlas karena Allah. Karena orang-orang yang beriman, maka semua amalannya adalah dia tujukan untuk Allah. Ya, imannya menghantarkan kepada keikhlasan, ilmunya menghantarkan dia kepada amalnya menjadi benar, ya. Ya wa amilus sholihat. Jadi kuncinya harus beramal soleh. Amal soleh itu memiliki dua syarat, yaitu ikhlas lillahi ta'ala dan benar, shawab, yaitu mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian baru watawassau bil haq, saling memberikan wasiat, menasehati di dalam kebenaran. Ya, ini menunjukkan pentingnya manusia untuk saling berwasiat, saling menasehati. Atau dengan kata lain, ya saling mendakwai, saling mengajari. Ya, jadi ilmu itu akan bermanfaat, lebih bermanfaat lagi apabila diajarkan. Ya. Nah, jadi kunci yang ketiga adalah mereka yang mengajarkan kebaikan. Mereka yang memberikan nasihat. Mereka yang memberikan arahan bimbingan, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengajak kepada kebenaran. Wa tawassaw bil haq. Kemudian baru wa tawassaw bis sabr, yaitu saling menasehati di dalam kesabaran. Ya, sabar. Ini adalah kunci yang keempat. Ya,
sabar di dalam melaksanakan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar di dalam menghadapi segala bentuk musibah yang ada, ujian yang ada. Sabar. Sabar itu adalah kunci keberhasilan. Karena bisa jadi orang itu, mereka memiliki ketekunan, mereka memiliki kecerdasan, tapi nggak sabar. Akhirnya mereka gagal. Ya, gagal. Nah, yang perlu kita perhatikan ya jamaah sekalian, ya, ini 4 kunci ini, kata Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau menerangkan bahwa ya, 2 hal yang pertama yaitu iman dan amal soleh itu adalah sesuatu yang paling bermanfaat untuk diri manusia itu sendiri, yang akan menyempurnakan dirinya. Adapun yang berikutnya yaitu watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, maka ini adalah 2 hal yang berguna untuk orang lain, menyempurnakan orang lain. Nah, jadi apabila seseorang itu dia menyempurnakan dirinya dan menyempurnakan orang lain, maka dia akan menggapai kesempurnaan yang sebenarnya. Dan inilah manusia yang beruntung. Manusia yang selamat dari kerugian. Nah, jamaah sekalian dimulakan Allah, ya. 4 kunci inilah yang dipahami oleh para ulama, ya. Sehingga dengan keempat kunci inilah ya manusia itu mereka bisa selamat, ya, di dunia dan di akhirat. Karena itu tidak berlebihan kiranya Imam Syafi'i sampai mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum." Ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah kepada hamba, kepada makhluknya kecuali hanya 1 surat ini aja, maka niscaya sudah cukup. Artinya, surat Al-Asr ini ya itu sebenarnya sudah memadai dan mencukupi untuk dijadikan hujjah, ya, agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Nah, jadi inilah ya 2 surat yang penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya, yang mana 2 surat ini adalah 2 surat yang mulia, faidahnya sangat banyak dan besar. Karena itu ajarkan, jangan hanya kita talqin dan kita jadikan mereka menghafalnya tanpa kita mengajak mereka untuk mengerti dan memahami. Meskipun ya harus bertahap dan juga dengan cara yang sesuai. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan di pertanyaan ke-82. Kita bicara tentang masalah akhlak ya. Kita bicara tentang bab akhlak. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Mungkin ini yang bisa disampaikan di pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik, Mas Yusuf, jika masih ada waktu, mungkin jika ada pertanyaan yang masuk bisa ditanyakan. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustadz, jazakallah khairan Ustadz atas materinya di pagi hari ini. Mungkin berhubung waktu yang sudah semakin siang juga Ustadz, kita bacakan Baik. satu pertanyaan di Baik, pagi hari ini. insyaallah. Baik. Ya, pertanyaan melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, untuk mendapatkan keutamaan zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, itu apakah dianjurkan hanya pada zikir pagi petang atau diperbanyak di waktu lainnya Ustadz? Nah, Dan apakah boleh ketika zikir pagi petang dibacakan dengan cara dikeraskan dan bersama-sama dengan anak dan istri dalam rangka mengajarkan dan agar anak mudah menghafal zikir-zikir tersebut? nah, Jazakumullahu khairan. nah, thayyib ya. Barakallahu fiik wa jazakallah khairan wa jazallah khairan as-sailah. Nah, jadi membaca zikir ya, di antaranya zikir-zikir yang mulia, ya zikir-zikir yang seperti apa namanya? Raditu billahi rabban wa bil islami dinan dan seterusnya, ya. Maka ini kita harus perhatikan ada 2 sifat zikir, yang mutlak dan muqayyad. Yang mutlak dan muqayyad, ya. Mutlak artinya kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir secara umum. Kita dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an secara umum. Kita dianjurkan untuk berdoa secara umum. Kapan saja, anytime. Itu namanya mutlak. Ya. Muqayyad artinya adalah kita dianjurkan untuk berzikir, ya muqayyad berarti itu sudah ada ketentuannya.
apa yang dibaca, kapan waktunya, berapa jumlah bilangannya, bagaimana caranya. Nah, ini adalah yang muqayyad. Nah, karena itu ya zikir-zikir yang muqayyad ya, maka hendaknya kita lakukan sesuai dengan ketentuannya ya. Kita lakukan sesuai dengan ketentuannya ya. Dan adapun zikir-zikir yang lain yang umum, maka kita boleh baca secara mutlak. Contoh begini, membaca ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya. Tahmid, tahlil dan takbir. Itu ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Artinya muqayyad misalnya selepas sholat kita baca sebanyak 33 kali. Nah, berarti di situ kan muqayyad. Muqayyad artinya sudah ada ketentuannya, dibaca sebanyak 33 kali dilakukan selepas sholat. Ya. Nah, berarti udah ada ketentuannya. Nah, ini berarti zikir muqayyad. Nah, karena itu yang sudah muqayyad seperti ini, kita jangan utak-utak. Jangan kemudian 33 kita ubah menjadi 35, kita ubah menjadi 15. Enggak, kita ikuti. Sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi. Nah, tapi juga mutlak. Mutlak artinya kita boleh berzikir dengan zikir ini anytime, kapan aja. Berapapun jumlahnya. Ya, kita ucapkan subhanallah, subhanallah. Ya, jadi setiap kali kita ingat kita selalu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan seterusnya. Itu sifatnya mutlak. Artinya kita boleh mengucapkan anytime, kapan saja. Tanpa kita batasi. Misalnya kita jangan membuat-buat ketentuan sendiri. Misalnya dia bikin ketentuan. Jadi setiap jam 11 dia membaca subhanallah sebanyak 11 kali. Nanti jam 12 dia baca Allahu akbar sebanyak 112 kali, misalnya begitu. Ini nggak boleh, ini berarti bukan mutlak lagi. Berarti dia telah menentukan sesuatu yang tidak ditentukan oleh Rasulullah. Dia sudah membatas-batasi sendiri dengan bilangan, dengan cara, dengan waktu. Ya, nah, karena itu ini bisa jatuh kepada bid'ah. Namanya bid'ah idhofiyah. Ya, bid'ah yang asalnya tidak bid'ah, tapi menjadi bid'ah karena apa? Karena tata caranya gitu loh. Karena dia mengada-adakan model-modelnya, bilangannya, caranya. Jadi orang baca takbir, tahmid itu enggak bid'ah, bahkan dianjurkan. Tapi ketika sudah menentukan sendiri bilangan-bilangannya, itu bisa jadi bid'ah, gitu loh. Mudah-mudahan bisa pahami ya. Nah juga sama ketika mengucapkan raditu billah robban wabil islami dinan dan seterusnya, itu ada yang muqayyad dan ada yang mutlak. Mutlak Anda boleh baca anytime, kapan saja. Ya, Anda kepingin baca-baca, ya. Nah juga yang nggak kalah penting juga ya, misalnya contoh ada sesuatu hal yang memang sudah ditakyid oleh Nabi. Misal, doa masuk ke kamar mandi. Ya, itu diajarkan untuk ya bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan betina dan setan jantan. Ketika masuk kamar mandi. Nah, ini berarti doa yang sudah ditakyid oleh Nabi. Karena itu, jangan kita mutlakkan. Kita mutlakkan doa ini berarti kita memohon perlindungan kepada Allah ya dari setan betina dan setan jantan. Akhirnya mau masuk pasar baca doa ini, mau masuk mall baca doa ini, mau ke kuburan baca doa ini, mau ke tempat ini baca ini dan itu. Nah, ini bisa jatuh kepada bid'ah. Kenapa? Nabi pergi ke pasar, Nabi pergi ke kuburan, Nabi juga pergi ke ya sejumlah tempat, tapi Nabi tidak pernah membaca doa tersebut. Yang diajarkan oleh Nabi adalah ketika kita membaca ya doa itu ketika masuk kamar mandi. Nah, berarti jangan kita utak-utak yang sudah ditakyid oleh Nabi. Juga misalnya ya doa bangun tidur ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Nah, kemudian kita baca pada saat kita mau makan atau setelah makan. Nah, ini berarti juga nggak benar, udah konteksnya ngawur, juga bisa jatuh kepada kebid'ahan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang terakhir, bolehkah kita membaca dengan mengeraskan bacaan zikir dalam rangka untuk pengajaran? Ya, yang saya pahami boleh. Ini juga yang ya setahu saya juga difatwakan oleh ulama-ulama kita, ya, bahwa boleh kita membaca dengan jelas, dengan sharih, ya, dengan jali, dalam rangka untuk mengajarkan kepada anak-anak kita sebagai bentuk pembelajaran. Ya, sampai mereka sudah hafal, setelah hafal baru perintahkan mereka untuk berzikir masing-masing, ya.
Itu baik zikir misalnya ba'da sholat. Ya, atau misalnya kita sholat untuk mengajarkan anak kita, kemudian kita baca dengan suara yang apa namanya, yang jelas, yang terang, itu boleh. Jadi sesuai dengan hajatnya. Artinya ketika mereka sudah hafal, mereka sudah tahu, maka kita sudah tidak melanjutkan lagi. Jadi udah diperintahkan mereka untuk berzikir masing-masing, ya. Nah, jadi jangan sampai itu dibiasakan terus. Ya, jadi sudah keluar dari hajat, keluar dari kebutuhan. Yang tadinya untuk apa pengajaran, nah ini malah jadi kebiasaan yang dianggap ibadah gitu loh. Ya, jadi meskipun anaknya sudah hafal, tetap baca doa zikir berjamaah dipimpin. Akhirnya ini bisa jatuh kepada kebid'ahan. Boleh kita pimpin dengan cara talqin, mereka mengikuti, dan setelah mereka sudah bisa, jadi tujuan dari pengajaran itu sudah tercapai, maka ya kita kembali ke asal, berzikir masing-masing. Ya, karena Nabi SAW beliau tidak menuntunkan kita untuk berzikir secara jama'i. Ya, nah, wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini Mas Yusuf yang bisa disampaikan di kesempatan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang Amin. batil datangnya dari diri saya pribadi. Untuk penutup, saya serahkan kembali kepada uh, pembawa acara kita. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, wafik barakallah wa jazakallah khairan Ustaz atas berbagai faedah ilmu yang telah dibagikan kembali di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga serta memberkahi ilmu Ustaz. Amin. Baik sobat muslim, kaum muslimin, para pendengar serta kaum muslimin di berbagai platform yang mengikuti kajian pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah telah kita simak dan dengarkan kembali kelanjutan kajian rutin spesial Parenting Islami, serial mendidik anak dengan bertanya jawab. Yang mana di pagi hari ini telah dibersamai kembali oleh guru kita, Ustadzuna Ustadz Abu Salma Muhammad, Hafizallahu Ta'ala. Kembali mempelajari sebuah risalah atau toyib, buah karya Syekh Salim bin Sa'ad At-Tawil, Hafizallahu Ta'ala, dengan judul As'ilah wa Ajwibah li Sigori ma la yastagni anhul kibar. Dengan pembahasan pada pagi hari ini, pembahasan dari pertemuan yang ke-38 ya Sobat Muslim. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk mengamalkan segala ilmu yang telah kita pelajari di kehidupan kita sehari-hari. Demikian Sobat Muslim, insya Allah kajian ini rutin bisa Sobat Muslim dengarkan selalu di Ruang Dengar Sobat Muslim di setiap hari Sabtu mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam program Khazanah Islam. Demikian kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.